Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS bisa menjadi salah satu andalan pembangkit listrik mengingat melimpahnya sinar matahari di negara kita. Untuk itu, PLN akan segera mewujudkan PLTS terapung yang pertama di Indonesia sekaligus yang terbesar di Asia Tenggara. PLTS terapung mampu menambah daya listrik nasional tanpa berdampak buruk terhadap lingkungan. Namun sejumlah antisipasi teknologi perlu dilakukan agar PLTS dapat menghasilkan energi yang stabil secara terus-menerus. PLN menargetkan pada November 2022 nanti masyarakat sudah bisa menikmati listrik dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terapung yang berlokasi di Waduk Cirata. Selain menjadi PLTS terapung pertama di Indonesia, PLTS terapung ini juga merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 145 MW dan bisa menerangi hingga 50.000 rumah. PLTS terapung ini termasuk ke dalam energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, sehingga PLN mengklaim beroperasinya PLTS terapung Cirata dapat mengurangi hingga 214.000 ton emisi karbon dioksida. Harga jual listrik PLTS pun bersaing dengan harga 5,81 sen per US dollar per kWh. Penggunaan Waduk Cirata sebagai lahan PLTS memberi keuntungan karena tidak diperlukan pembebasan lahan. General Manager Unit Pembangkit Cirata Ohai Rialdi menyatakan, keberadaan PLTS terapung tidak akan mengganggu air di Waduk Cirata, mengingat Waduk Cirata digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA sejak tahun 1983. Baik PLTA maupun PLTS justru bisa saling mendukung untuk produksi listrik. Pasalnya PLTA beroperasi pada beban puncak sore dan pagi, sementara PLTS beroperasi maksimum pada siang dan berhenti beroperasi pada malam hari. Jika dibandingkan dengan PLTA, PLTS terapung juga lebih mudah dan murah dalam hal perawatan. Memang kalau di PLTA itu kan banyak mesin-mesin ya, mungkin ada turbin, ada generator, dan pompa-pompa lainnya lah ya. Kalau di PLTS itu kan merupakan solar cell hanya bentuk chip aja ya, gitu loh. Jadi nggak terlalu banyak ya komponen-komponennya, dan harapan kita ke depan itu justru akan bisa diproduk di dalam negeri, insya Allah seperti itulah. Untuk mendukung PLTS terapung Cirata, PLN melalui anak perusahaannya yaitu PT Pembangkitan Jawa Bali atau PJB telah membangun PLTS dengan kapasitas 1 MW sebagai fasilitas riset. PLTS yang didirikan sejak tahun 2014 dan berada di atas lahan seluas 1 hektar ini memiliki 49 rangkaian yang didirikan 130 cm di atas tanah, menggunakan rangka besi dengan kemiringan panel sebesar 10 derajat menghadap ke arah matahari. Setiap rangkaian terdiri dari 120 panel surya, sehingga total terdapat hampir 6.000 panel surya. Di PLTS ini, setiap panel surya memiliki ukuran 120 x 90 cm dan meski memiliki ketebalan 35 mm, namun beratnya 20 kg dan di dalamnya terdiri dari 6 bagian komponen. Hasil listrik yang ditangkap oleh panel surya kemudian dialirkan melalui jaringan kabel yang tertuju pada mesin inverter. Komponen utama itu adalah sel surya itu sendiri, Pak. Dari sel surya itu tadi yang bisa menangkap cahaya matahari atau iradiansi cahaya matahari untuk mengalirkan proton dan elektron yang kemudian akan menghasilkan arus searah atau DC. Kemudian dari DC akan masuk ke inverter. Dari inverter kita akan merubah dari DC ke AC. Daya listrik yang dikeluarkan dari mesin inverter sebanyak 270 volt. Kemudian harus dinaikkan menjadi 20 kV agar sama dengan daya listrik yang digunakan oleh PLN dengan menggunakan trafo. Untuk perawatan panel surya yang diperlukan hanya mengelap permukaannya saja. Lalu jika ada kerusakan, maka penggantian dapat dilakukan per modul. Meskipun demikian, panel surya mengalami penurunan efisiensi penyerapan sinar matahari sekitar 1% per tahun. Lalu untuk mengetahui produksi listrik yang dihasilkan, terdapat layar untuk memonitor performa PLTS. Pada dasarnya prinsip kerja PLTS ini sama dengan PLTS terapung nanti. Meski PLTS ini menggunakan panel surya jenis thin film dan PLTS terapung nanti menggunakan jenis monokristalline. Selain itu skalanya pun jauh berbeda, tepatnya 145 kali lebih besar dibanding PLTS 1 MW ini. Walaupun demikian, dari 6.500 hektar waduk yang berada di 3 kabupaten di Jawa Barat ini, yaitu Kabupaten Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat, PLTS terapung hanya menggunakan lahan sekitar 5% dengan luas mencapai 200 hektar. Di sanalah nantinya lokasi PLTS terapung Cirata.
Dan seperti terlihat sekarang, ini masih dalam tahap prakonstruksi, di mana lahan-lahan dibuka sebagai akses menuju PLTS. Dan pemanfaatan energi surya ini menjadi salah satu target pemerintah untuk pengurangan gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 nanti. Sejak dikeluarkannya kebijakan energi nasional pada tahun 2005, Yuli Setyo Indartono, Kepala Pusat Penelitian Energi Baru Terbarukan Institut Teknologi Bandung, memperkirakan upaya penurunan gas rumah kaca Indonesia pada saat ini berada di kisaran 10 hingga 11%. Menurutnya, pembangunan PLTS Terapung Cirata menunjukkan bahwa Indonesia sudah berada di jalur yang benar dalam pemanfaatan energi yang ramah lingkungan dan tidak berdampak buruk pada iklim global. Menurut Yuli, sinar matahari yang dapat dijadikan listrik sebenarnya hanya 20% saja dari seluruh sinar yang diserap, sementara sisanya menjadi panas. Karenanya secara teknis PLTS yang berada di atas air memiliki dampak baik terhadap meningkatnya efisiensi penyerapan tenaga surya. Karena suhu air yang berada di kisaran 20 derajat Celcius lebih sejuk ketimbang suhu tanah dan dapat membuat panel surya lebih dingin, sehingga dapat lebih optimal dalam menyerap sinar matahari. Namun yang harus diantisipasi dari PLTS adalah adanya gangguan seperti mendung yang dapat mengurangi daya PLTS atau yang disebut dengan istilah intermitensi. Dampak dari intermitensi ini bisa membuat jaringan padam karena PLTS kehilangan daya. Maka dari itu, harus dilakukan antisipasi teknologi agar PLTS tetap dapat menghasilkan listrik secara stabil dan terus-menerus. PLTS, mesin listrik tidak digunakan langsung ke jaringan, simpan dulu di baterai. Nanti baterai mengeluarkannya secara kontinu kepada jaringan. Itu cara juga. Cara lain lagi adalah dengan pump hydro energy storage. Jadi dari PLTS menghasilkan listrik, listriknya digunakan untuk menaikkan air ke bendungan di atas. Ke atas. Nah, setelah itu nanti airnya itu digunakan secara kontinu untuk menggerakkan turbin. Bagi Yuli, dengan ketersediaan sinar matahari secara merata sepanjang tahun, potensi surya Indonesia termasuk tinggi di dunia dengan level 4,8 kW per hari per meter persegi. Karena itu, keberhasilan beroperasinya PLTS Terapung Cirata bisa menjadi model bagi PLTS terapung lainnya di Indonesia. Karena berdasar data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, masih terdapat 28 PLTA lain dan 375 waduk atau danau lain yang berpotensi untuk dijadikan PLTS. Tim Liputan, CNN Indonesia.